Alhamdulillah. Demikian tadi sesi pemberian penghargaan. Sebelum kita masuk ke sesi yang kedua, kami ingin memperdalam pemahaman para peserta terkait materi yang pertama tadi. Saya akan mengajukan pertanyaan. Bagi yang bisa menjawab, mohon angkat tangan. Pertanyaannya, seperti apa visi pendidikan anak? Dari Bapak atau Ibu yang bisa menjawab, silahkan. Masya Allah. Dari ibu-ibu tadi ada yang angkat tangan yang pertama. Masya Allah, ada satu. Sudah satu. Silahkan yang tadi di barisan satu terima. Dibantu di Visi pendidikan anak yaitu yang pertama mukallaf, yaitu layak dan mampu mendapatkan beban syariat. Lalu selanjutnya menjadi hamba Allah, yaitu clear masalah fardu ain. Lalu selanjutnya khalifah, mengacu pada fardu kifayah. Misalkan kemampuan tertentu seperti cyber security, engineering, itu adalah salah satu fungsi sekolah. Masya Allah. Jawabannya Masya Allah tepat. Kami berikan dopras bagi yang berhasil menjawab pertanyaan. Silakan Ibu, mohon dibantu untuk dikasih ke Jazakumullah khairan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi yang kedua, yaitu seminar dengan tema kiat sukses menyekolahkan anak, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Asosiat Prof. Dr. Hadi Ahmad Alim SCMA. Kepada beliau kami persilahkan untuk maju ke depan. Seperti pada sesi pertama, insya Allah sebelum masuk ke materinya, kita akan berkenalan singkat dengan pemateri kita. Beliau Asosiat Prof. Dr. Hadi Ahmad Alim SCMA, berdomisili di Bogor. Beliau menempuh pendidikan dalam negeri. Beliau menempuh S1 beliau di Universitas Muhammad Ibnu Saud. S2 beliau ditempuh di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Kemudian beliau melanjutkan S3 beliau di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dan beliau juga menimba ilmu di pendidikan kader ulama MUI setingkat S2. Selain dalam negeri, beliau juga menempuh pendidikan di luar negeri, di antaranya pendidikan dosen bahasa Arab di Universitas Ummul Qura Mekah. Beliau juga menimba ilmu di pendidikan dakwah di Institute for Imam and Proses Rabitul Alam Islami Mekah, dan beliau juga menempuh pendidikan di studi Islam di Knowledge International University Mekah, dan beliau juga menempuh pendidikan di studi Islam di Masjidil Haram Mekah dan di pendidikan Imam Masjid di MS Asia Academy Malaysia. Saat ini beliau mengemban tugas dan amanah, di antaranya sebagai dosen tetap pasca sarjana UIK Bogor. Beliau juga sebagai anggota Dewan Pertimbangan MUI Pusat. Beliau juga menjabat sebagai dosen Institut Al-Zuhri Singapura. Beliau juga menjabat sebagai dosen College Islam Muhammadiyah Singapura. Dan beliau juga mengemban amanah sebagai Sekjen Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia dan sebagai pengasuh pesantren Tahfiz Al-Quran Ibnu Jauzi Bogor, dan beliau juga mengemban amanah sebagai Kaprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAT Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Demikian perkenalan singkat kita dengan pemateri. Selanjutnya kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk memaparkan materinya. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amma ba'd. Baik, Hadratul Muhtaramin, para hadirin hadirat yang diberkahi oleh Allah, dan juga pimpinan dari Ma'had Sabilul Quran, dan juga para dewan asatidz yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat dan padat insya Allah kami akan sampaikan satu materi yang diamanahkan kepada kami, yaitu tentang kiat sukses menyekolahkan anak, ya. Bagaimana kiat-kiatnya dan juga bagaimana tantangannya. Kita lihat lanjut. Bahwa saat ini jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini pendidikan kita sedang menghadapi situasi perubahan yang sangat cepat, ya, dan progresif, ya. Dan juga perubahan-perubahan itu terkadang, ya, ada unsur banyaknya kepentingan-kepentingan, termasuk kepentingan kebijakan-kebijakan nasional yang juga berpengaruh turunannya sampai ke ranah bawah, ya. Mulai dari kebijakan-kebijakan terkait perubahan kurikulum
yang bongkar pasang ya, sampai hari ini saya hitung sudah kurang lebih 11 atau 12 kali ya perubahan kurikulum sejak merdeka ya. Dan terkadang perubahan kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, terkadang di satu sisi memang ada sesuatu yang ingin disumbangkan untuk negeri ini, tapi satu sisi pula ada pula ketimpangan-ketimpangan, kesulitan-kesulitan ketika kita mempraktekannya. Jadi perubahan-perubahan itu akan selalu ada di dalam sebuah sistem pendidikan ya. Demikian juga keadaan zaman ya, peningkatan disrupsi, disorientasi, dislokasi ya. Peningkatan sekarang interaksi antar manusia ya, manusia dengan budaya ya. Budaya itu terkadang yang lebih masif ya, masuk ke dalam ranah alam pikiran anak-anak kita itu budaya-budaya digital ya. Yang budaya-budaya itu begitu deras ya arusnya, sehingga banyak anak-anak terbawa arus ya. Gaya hidup hedonis ya, gaya hidup pragmatis ya, budaya-budaya flexing ya, budaya-budaya pergaulan bebas ya. Sekarang mudah sekali ya orang itu tercemari ya, teracuni dengan munculnya dunia-dunia digital saat ini. Belum lagi multi pemikiran ya, multi madhab, multi bangsa, multi etnis, multi suku, multi budaya, multi adat, multi bahasa. Sekarang ini semua mudah sekali diakses ya. Kita mau kemana saja dan di mana saja, dari ujung ke ujung di dunia ini sekarang hanya ada di kantong, hanya ada di saku ya, hanya ada di tangan kita ya, berupa dunia-dunia digital sekarang ini. Belum lagi peningkatan liberalisasi pendidikan ya, dan semua bidang kehidupan lah sekarang ini ya, termasuk teknologi informasi instan. Nah di sini tantangan-tantangan global seperti ini kita perlu ke depan menyiapkan ya generasi kita, anak-anak kita ini menjadi generasi yang cerdas. Nah cerdas yang paling penting adalah cerdas spiritualnya, keimanannya, tauhidnya, akhlaknya, ini yang paling penting. Karena memang tujuan pendidikan itu adalah tadi melahirkan manusia yang beradab, melahirkan manusia yang bertauhid, melahirkan menjadi hamba Allah, khalifatullah, melahirkan manusia yang memang memiliki akhlak ya, moral yang itu bermanfaat ya, yang itu tunduk patuh dengan syariat Allah. Ini kecerdasan spiritual. Dan di sisi lain juga kita bekali kecerdasan yang sifatnya intelektual ya, dan juga memiliki mental global ke depan. Karena mau tidak mau sekarang ini yang namanya hidup di era dengan berbagai macam multi budaya tadi ya, multi bahasa, multi kultur ya, itu mau tidak mau pasti akan bersentuhan ya, karena sudah tidak ada sekat-sekat lagi dunia sekarang ini. Oleh karena ini sekarang peran bagaimana kita meningkatkan kualitas ya, kecerdasan spiritual, keimanan ini menjadi sangatlah penting ya. Jadi iman ya, amal soleh ini harus menjadi pondasi dasar. Adapun skill nanti bisa dilatih ya, skill bisa dilatih. Itu nomor 2 dan nomor sekian ya. Jadi oleh karena itu untuk menghadapi tantangan-tantangan pendidikan saat ini dan ke depan justru lebih masif, maka orang tua khususnya dan lembaga pendidikan harus menyiapkan tadi ya mental global ya, supaya anak-anak kita ini tidak kaget ya. Karena banyak juga anak-anak khususnya di pesantren yang selama ini tidak pernah dikenalkan dengan dunia global saat ini ya, keadaan-keadaan real saat ini. Di depannya hanya ada mushaf, kemudian dia ngaji, dia murojaah, bagus itu. Semua tradisi tidak ada yang salah. Tetapi yang salah ketika dia keluar dari pesantren, kemudian kaget melihat keadaan-keadaan itu ya, sehingga terseret itu. Dan banyak kasus yang saya tangani gitu, karena saya seorang pendidik, puluhan tahun menjadi seorang pendidik, langsung pesantren, dosen, dan juga terkadang datang orang tua curhat tanya masalah-masalah tentang pendidikan anak. Nah yang terakhir yang saya tidak pernah berpikir itu,
Dan belum kebayang dalam alam pikiran saya itu datang orang tua yang anaknya 6 tahun di pondok pesantren hafal Qurannya diuji lulus 30 juz. Nah kemudian ketika lulus pesantren itu dia kuliah di satu perguruan tinggi, ya, dilepas dari rumah, dia anak perempuan, tinggal di kos, ya. Apa yang terjadi? Kaget, ya, dengan dunia sekarang. Dia tidak tahu dengan media sosial, dia tidak tahu dengan dunia digital. Akhirnya terkena predator. Waliyadzubillah itu kena predator. Ya, akhirnya ya Qurannya otomatis oleng gitu kan. Nah ini salah satu contoh, ya, contoh-contoh yang terkadang nggak disadari gitu. Ya. Maka di sini orang tua dan lembaga pendidikan itu harus melihat itu tadi, bagaimana zaman begitu berubah dan begitu cepat gitu. Pengaruhnya kalau kita tidak memiliki filter benteng yang kokoh, tentu jebol ya dengan banyaknya arus-arus budaya yang masuk, khususnya arus-arus digital. Kalau dulu di rumah mungkin orang tua hanya punya satu kabel telepon gitu ya, kalau ada panggilan semua tahu, bibinya tahu, bapaknya tahu, ibunya tahu siapa anak yang nelpon. Sekarang orang, anak, ibu, bapak dan semua yang ada di rumah megang media sosial masing-masing. Siapa yang bisa mengontrol? Nah gitu kan. Nah disinilah kontrol iman menghadirkan pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam relung jiwa kita sangat penting. Lanjut. Nah, jadi zaman sekarang ini ya, di satu sisi di era 5.0 ini ya, satu sisi memang sangat canggih itu, apapun bisa dilakukan. Ya, dengan teknologi AI sekarang apa yang tidak bisa dilakukan? Orang sekarang mau bikin skripsi, mau bikin modul, tinggal celing gitu ya, satu klik ya, itu sangat mudah sekali gitu. Tetapi kemudahan-kemudahan itu ketika tidak dibimbing dengan keimanan ya, itu disalahgunakan ya. Jadilah sebagai zaman penuh kepalsuan ya. Jadi pemalsuan data, pemalsuan apapun sekarang justru dari kecerdasan buatan tadi. Bahkan ini saya contohkan, ada kasus yang lagi viral ini di media sosial. Saking canggihnya AI itu ada digunakan orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi Al-Quran itu dibuat lagu rock ya, lagu jazz, lagu. Pokoknya ini nggak saya buka di YouTube, ini ada ini Aghlani Quraniyah. Ya, ini di Timur Tengah berkembang juga. Jadi nanti surat, misalkan surat Al-Kautsar, surat Al-Kafirun itu bisa dipalsukan jadi sebuah tangga lagu itu, kayak lagu-lagu rock, lagu-lagu apa aja bisa, lagu apapun bisa, sampai suara-suara Imam Masjidil Haram itu bisa dibuat AI, kemudian di cloning, dibikin satu nyanyian, satu lagu. Itu saking canggihnya dunia sekarang itu ya. Nah, kalau ini kita generasi ke depan tidak dibekali dengan keimanan dan tidak membaca dengan realitas seperti ini ya, yang serba kepalsuan tadi, nah tentu kerusakannya lebih tinggi nanti ke depan. Lanjut. Nah, dalam perjalanan sejarah umat Islam ya, itu bahwa ya generasi itu ya merosot, semuanya adalah disebabkan ketika kemerosotan di bidang ilmu dan adab ya. Ada satu kitab judulnya Limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum ya. Ada satu buku itu yang sangat populer di Timur Tengah ya. Kenapa umat Islam terbelakang dan dibalap oleh umat-umat di selain Islam ya. Seakan-akan dengan kemajuan sains dan teknologi semua seakan-akan mereka yang megang. Kemana umat Islam? Nah gitu. Apakah Islam itu hanya di masjid atau hanya sekadar ranah ibadah? Tentunya tidak ya. Nah disinilah kemudian ya pertanyaan-pertanyaan itu dijawab. Limadza ta'akhkharal muslimun? Kenapa umat Islam itu terbelakang? Nah terbelakangnya umat Islam itu karena terbelakangnya di bidang keilmuan ya. Maka tugas kita ini ke depan adalah menghidupkan kembali ya Jailun Faridun ya, satu generasi yang istimewa ya, celupan-celupan generasi yang dulu pernah dicelup oleh Nabi SAW. Itulah bidang keilmuan dulu ya. Jadi ilmu ini adalah kata kunci kemajuan.
Karena ayat yang pertama ketika turun pun adalah ayat tentang ilmu. Iqra, bacalah. Karena baca itu adalah jendela ilmu, jendela dunia ya. Sehingga dalam Islam itu nanti tidak memisahkan antara ilmu duniawi dan ukhrawi ya. Duniawi harus ada agama, agama juga tidak bisa dilepaskan dari dunia ya. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan kemudian kita terjebak dengan dulu budaya yang ditanamkan oleh Sunan Borgonya ketika menjajah Indonesia ya, 3 abad setengah lamanya kurang lebih. Itu salah satunya itu tadi memisahkan ya dunia dari agama, agama dari dunia, memisahkan masjid dari pasar, memisahkan masjid dari luar masjid. Jadi seakan-akan umat Islam itu hanya ya mengucapkan zikirnya hanya sebatas subhanallah, tapi nanti keluar masjid dia tidak ngerti ekonomi, dia tidak ngerti kehidupan sosial, dia tidak ngerti politik, dia tidak ngerti dunia global ya. Ini yang justru diinginkan musuh-musuh Islam. Sehingga umat Islam itu kuatnya tadi ketika ya antara ilmu duniawi dan ukhrawi ya itu saling terintegrasi ya, saling terpadu. Artinya gini, jadi jangan kemudian memisahkan ilmu dari agama ya, jangan pernah seperti itu. Misalkan orang belajar kedokteran itu jangan kemudian dikatakan dia belajar tentang dunia, tidak ya. Kedokteran dalam Islam itu juga membantu untuk menyempurnakan syariat ya. Misalkan kalau ada ibu-ibu muslimah misalkan mau lahiran ya, mau memeriksakan kandungan, dia butuh dokter spesialis kandungan ya. Kalau seandainya umat Islam menyiapkan dokter kandungan perempuan, dokter kandungan spesialis, nah ini fardu kifayah itu. Makanya dulu ada seorang fuqaha di Baghdad, ada 17 lebih fuqaha ahli fikih membahas tentang masalah hukum haid, hukum nifas ya. Tetapi ketika ada seorang ibu-ibu muslimah mau melahirkan, bingung dia nyari dokternya di mana, ketemunya orang Nasrani dan laki-laki. Nah, kemana umat Islam? Nah, disitulah kemudian ulama membuat klasifikasi ilmu. Ada ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah itu artinya tadi, kalau umat Islam nggak punya rumah sakit, umat Islam nggak punya fakultas kedokteran, dosa semua itu. Ya. Umat Islam nggak punya fakultas ekonomi, dosa semua itu. Ya. Jadi jangan memisahkan kemudian kalau urusan ekonomi urusan mereka, jangan. Kalau urusan kedokteran mereka jangan. Ya urusan kita itu bagian dari syariat, bagian dari penyempurna syariat kita. Nah, dikotomi ilmu itu muncul ya, dengan cengkraman peradaban barat ya, sekularisasi ilmu ya, nggak usah bawa-bawa agama dalam pendidikan, nggak usah bawa-bawa agama dalam lembaga pendidikan ini. Upaya-upaya seperti ini gencar diserukan ya, nggak usah bicara-bicara agama dalam sains ya. Makanya terjadi budaya-budaya ateisme, anti Tuhan ya. Nggak usah bawa-bawa nama Tuhan dalam ilmu dan begitu seterusnya. Ini kemudian terjadi kebingungan dan kekeliruan dalam memahami masalah ilmu. Belum lagi ditambah salah niat di dalam mencari ilmu yang tujuannya hanya sekedar untuk jadi karyawan, untuk cari dunia, untuk cari-cari isi perut, tidak. Jadi tujuan mencari ilmu kemudian mulai hilang nilai-nilai keikhlasannya ya, nilai-nilai keberkahannya ya. Itu namanya disorientasi di dalam mencari ilmu. Lanjut. Nah, kita agak mengerucut sedikit ya tentang bagaimana tantangan-tantangan yang begitu banyak tadi itu, realitas internal di sekitar kita ya. Jadi budaya-budaya anak-anak sekarang ini, kalau kemudian setiap hari kita melihat budaya anak-anak malas gerak ya, antisosial, sibuk dengan dirinya sendiri ya, generasi-generasi Gen Z sekarang ya. Nah, kemudian kita juga sudah mulai banyak melihat menyisihkan nilai-nilai agama dan hilangnya moralitas ya. Tawuran pelajar ya kan, ngeri sekali setiap hari kita lihat itu ya, tawuran pelajar ya. Kemudian pergaulan bebas ya, ini menjadi ketar-ketir bagi orang tua dan juga lembaga. Belum lagi kejahatan-kejahatan digital ya, dan begitu seterusnya. Belum lagi saking pusingnya tadi ya menghadapi banyak fenomena ini. Kemarin
ada satu kebijakan yang mendapatkan banyak kritikan ya. Dengan banyaknya cara berpikir pragmatis itu, akhirnya ada kebijakan pragmatis. Ya sudahlah, anak pelajar ini ketimbang nanti tertular HIV, tertular penyakit yang menular macam-macam itu, udahlah. Akhirnya ada kebijakan kemarin itu boleh atau boleh dibagi-bagikan alat kontrasepsi. Ini kan bahaya ini pragmatis itu cara berpikirnya. Sehingga kemarin banyak juga ormas-ormas Islam menanggapi tentang kebijakan itu. Ya karena itu membahayakan legalitas, ya pergaulan bebas, ya walaupun tujuannya untuk memproteksi ya penyakit-penyakit yang menular. Tetapi ini kan sebenarnya cara pola berpikir yang pragmatis ya. Lanjut. Nah oleh karena itu di sini ya kita sebagai orang tua, sebagai lembaga pendidikan itu harus cerdas ya melihat tantangan-tantangan zaman. Hal itu sudah dinubuatkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari ya, bahwa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladzi ba'dahu syarrun minhu ya. Jadi tidaklah datang satu zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya ya. Apa yang dimaksud buruknya? Pengaruhnya tadi ya. Ya. Bukannya zaman sekarang lebih hebat daripada zaman Nabi Musa, tidak. Zaman sekarang itu lebih buruk dalam arti sisi moralitasnya itu, sisi kualitas keimanannya gitu ya. Walaupun sangat sederhana di zaman-zaman Nabi itu ya, tetapi orang-orang di sekitar Rasulullah SAW itu adalah sebaik-baiknya generasi. Ibarat lilin itu ya, kalau kita menghidupkan lilin, otomatis orang yang paling dekat dengan lilin itu yang paling banyak mendapat cahaya ya. Semakin jauh zaman, semakin ke sana ya semakin gelap ya. Nah, itulah nubuat yang digambarkan dalam hadis Bukhari ini. Jadi semakin jauh itu zaman itu semakin gelap kalau tidak kembali kepada sumber cahaya awal gitu. Ya, kecuali memang ada kesadaran untuk kembali ke sumber cahaya awal, yaitu cahaya Rasulullah SAW. Itu sebagai proteksi tadi ya, benteng tadi, supaya tidak tergilas dengan pengaruh-pengaruh zaman ini. Ya. Dan ini sahih apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, kenyataannya seperti ini. Jadi kejahatan-kejahatan digital sekarang ini sangat-sangat kreatif itu, ya, sangat-sangat kreatif itu, dan sangat rinci gitu, ya, keburukannya gitu. Kalau dibanding zaman-zaman terdahulu ya. Oleh karena itu di sini ya, ketika tantangan zaman tadi itu sudah yang halal jadi haram, haram jadi dicampur adukan dengan yang halal, terjadilah syubhat dan begitu seterusnya. Itu adalah tantangan yang setiap hari kita akan lihat dan nanti sepanjang zaman seperti itu ya. Tentu kita sebagai seorang mukmin itu harus cerdas tadi melihat dan menjembatani dari tantangan-tantangan yang ada. Lanjut. Nah oleh karena itu kewajiban kita ini sebagai orang tua, sebagai lembaga pendidikan itu adalah bagaimana ya mengawal anak-anak kita ini ya. Tugas kita ini adalah ku anfusakum ya, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum ya. Jaga diri, ku anfusakum diri kalian ya. Jadi istilahnya kita ini diperintahkan oleh Allah dimulai dari diri kita ini. Ku anfusakum, jaga diri kalian. Diri kalian itu siapa? Ya saya sebagai seorang ayah, Anda sebagai seorang ayah ya. Kita sebagai seorang ibu ya. Kita sebagai seorang guru, kita sebagai lembaga pendidikan ya, punya tanggung jawab moral gitu kan. Itu memberi contoh maksudnya, keteladanan. Wa ahlikum, dan keluarga kalian ya. Jadi jaga diri kalian dan keluarga kalian dari mana ya? Dari api neraka. Jadi ketika para ulama menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan jaga? Adibuhu wa alimuhu, takdib ya. Ajari mereka tentang adab syariah ya. Didik mereka, kenalkan mereka dengan Allah Rasulnya ya. Kenalkan mereka dengan ajaran syariatnya. Itu pendidikan seperti itu sebenarnya. Jadi jangan dibayangkan pendidikan itu kemudian ya yang menghasilkan miliaran dolar ya, atau yang menghasilkan orang menjadi kaya. Tidak seperti itu tujuan pendidikan ya. Tujuan pendidikan itu adalah bagaimana
orang itu dikenalkan ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatul rasul, ya, mengenal rasulnya, ya, kemudian mengenal alamnya, ya, jagat raya yang Allah ciptakan ini sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mengenal dirinya, ma'rifatun nafs, ya, sebagai seorang hamba kewajibannya apa, ya kan? Wa fi anfusikum afala tubsirun, ya. Itu sebenarnya pendidikan adalah arahnya ke sana, ya. Jadi jaga diri kalian dan juga keluarga kalian jangan sampai tercebur dalam api neraka. Nah, ini prinsip dasar ya ketika kita mendidik anak, mendidik keluarga itu. Kalau toh kita menyekolahkan untuk apa kalau malah menjadikan anaknya masuk neraka? Nah, ini repot. Sekarang ini kadang orang modern terjebak dengan budaya materialisme, ya. Jauh-jauh kepengen nyekolahkan anaknya ke UK, ya, ke luar negeri, ya, kepengen sukses ini, sukses karirnya. Karena di sana tidak diajari adab, akhirnya malah jadi anak durhaka sama orang tuanya, ya. Ada pernah juga ditulis buku tentang kiat-kiat kuliah ke luar negeri, sukses 3 anaknya dapat karir ini, tetapi malah durhaka sama orang tuanya. Apakah itu yang disebut dengan pendidikan sukses? Tidak. Ya. Justru pendidikan sukses itu, nyekolahkan anak sukses itu, semakin dia dipondokkan, disekolahkan dimanapun lembaganya, ya, dia semakin taat kepada Allah, taat sama Rasulnya, semakin santun bahasanya, semakin bakti sama orang tuanya, semakin soleh sosialnya. Itu terdidik namanya. Karena pendidikan itu, ya, pendidikan itu nanti tujuannya memang untuk melahirkan generasi yang kuat gitu, ya. Kuat imannya, ya, kuat akhlaknya, kuat ekonominya, ya, kuat kepribadiannya. Itu pendidikan, ya. Lanjut tadi, ya. Lanjut. Makanya di surat An-Nisa ini dijelaskan wal yakhshal ladzina law taraku min khalqihim dzurriyyatan dhi'afa, ya. Hendaklah kita ini menjadi bahan renungan di sini dengan ayat ini, ya. Hendaklah takut kalau nanti di belakang kita ini, ya, generasi setelahnya, ya, ya, di setelah mereka atau setelah kita ini, kita sebagai orang tua, jangan sampai meninggalkan dzurriyyatan dhi'afa, ya, dzurriyyah keturunan generasi yang lemah, ya. Lemah akidahnya, lemah moralitasnya, lemah intelektualitasnya, lemah, ya. Kalau dia lemah, ya, tergilas gitu, ya. Makanya kalau dalam teori peradaban siapapun yang lemah dia akan tergilas gitu. Tergilas dengan zamannya, ya. Dia seperti buih di lautan aja gitu, ya. Kena wahan tadi, ya, karena lemah, ya. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi, generasi lemah itu generasi wahan yang banyak, ya, mayoritas, tapi kayak buih aja, tergilas, dia lemah, terombang-ambing, ya, menjadi penonton, ya, tidak menjadi pelopor, ya. Kelihatannya banyak, ya, tetapi dikendalikan oleh zaman, bukan pengendali zaman, ya. Jadi itu tugas tadi, kita mendidik dan menyiapkan generasi yang kuat. Lanjut. Nah, ketika kita tadi menyekolahkan anak juga, ya, atau memondokkan, ya, mesantrenkan, atau pokoknya dia mendidik, sebenarnya tugas orang tua itu adalah mendidik, ya. Kalau dia tidak mampu di rumah, nah baru disekolahkan atau dipondokkan, diserahkan ke orang lain. Nah, itu tujuannya sebenarnya adalah dalam rangka untuk menjaga fitrah. Jadi pendidikan itu adalah untuk menjaga fitrah manusia, ya. Dan fitrah manusia itu tadi, fitrah anak-anak kita itu adalah bertauhid. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, ya. Jadi setiap anak yang lahir itu semuanya di atas fitrah, ya. Di atas fitrah. Nah, yang salah siapa ini? Fa abawahu yuhawidani, ya. Bapaknya ini, kedua orang tuanya ini yang menjadikannya dia Yahudi, ya. Sudah baik-baik, ya, anaknya dari pesantren kemudian dikuliahkan jurusan tafsir ke Amerika, ya, gak nyambung, ya. Ambil jurusan tafsir di Amerika, di Belanda, belajarnya sama orientalis, bule, yang gak, dia sendiri gak beriman gitu, dia sendiri gak percaya terhadap tafsir Al-Quran, walaupun dia profesor di bidang tafsir, ya. Yang terjadi apa? Ulang-ulang jadi orang liberal, kacau, ya. Dan kekacauan salah satu kenapa perguruan-perguruan tinggi Islam
di kita ini salah satunya itu tadi, orang bangga belajar studi Islam, sekolah studi Islam, tapi gurunya orientalis itu, gurunya orientalis, ya. Orientalis itu bukan Muslim, ya. Dia hanya sekedar mendalami Islam, tujuannya hanya penasaran tentang Islam dan tujuannya mencari kelemahan-kelemahan Islam, ya, melalui sumber primer Islam, Quran, hadis itu, ya. Itu orientalis itu. Itu sebenarnya kerusakan dan munculnya paham-paham liberal sekarang ya di dalam studi-studi Islam itu, di kampus-kampus Islam dan di sekolah-sekolah Islam itu, salah satunya itu tadi karena salah sekolah ya, salah memilih sekolah ya, dan salah berguru. Dan ini benar apa yang dikatakan oleh Nabi bahwa bapaknya ini yang menjadikan dia Yahudi, au Yunasirani, atau menjadikan dia Nasrani, au Yumajisani, atau menjadikan dia Majusi. Ini hanya studi kasus saja ya. Orang bisa jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, atau apa saja, ateis itu. Itu salah satunya penyebab tadi, faktor ya, orang tua ya, salah asuh ya, salah memilihkan guru, salah memilihkan sekolah ya. Makanya ini penting ini ya. Ketika kita ingin menyekolahkan anak, dilihat dulu sekolahnya seperti apa ya. Karena tujuan orang berpendidikan itu adalah untuk menjaga fitrah anak ya. Fitrah dan mengembangkan fitrahnya tadi. Lanjut. Nah, oleh karena itu ya, para pakar pendidikan kemudian mencari saripati pendidikan untuk mendidik anak itu seperti apa sih ya. Intinya ya dari pendidikan itu adalah yang pertama ya, ini sebenarnya panjang ini ya penjelasannya, cuman ini saya ringkas saja secara detail tapi secara ringkas ya, yaitu al-islah ya. Jadi inti pendidikan itu adalah al-islah. Al-islah itu artinya memperbaiki apanya? Memperbaiki dari seluruh aspek kehidupannya. Misalkan aspek akidahnya, kalau akidahnya masih lemah supaya kuat bagaimana. Memperbaiki dari sisi ibadahnya, misalnya anak nggak bisa sholat supaya bisa bacaan sholat seperti apa. Itu orang sekolah itu begitu. Orang pesantren itu seperti itu ya. Jadi ada al-islah, asalnya males jadi rajin, ada perbaikan gitu, islah namanya. Nah kemudian nilai pendidikan yang sesungguhnya itu adalah at-tahdzib ya. At-tahdzib itu artinya bagaimana pendidikan itu melahirkan saripati ya. Jadi sarinya ya, saripati akhlaknya itu muncul ya. Jadi tahdzib itu kan asalnya diperas gitu ya, diperas yang asalnya apa namanya misalkan kelapa gitu ya, diperas sampai keluar santannya sampai saripatinya itu ya. Pendidikan itu seperti itu, membersihkan ya, at-tadhhir, membersihkan kebiasaan-kebiasaan guru, dibersihkan ya, supaya muncul kesadaran ya. Yang asalnya budaya fisiknya misalkan males mandi supaya rajin mandi, itu bagian dari pendidikan tadhhir. Yang akhlaknya pemarah ya, misalkan sombong, congkak, supaya jadi lunak. Nah itu lewat pendidikan, seperti tadhhir namanya ya. Demikian juga tazkiyah atau dikenal tazkiyatun nafs, nah, jiwanya. Makanya sebagian ulama pendidikan itu mengatakan bahwa inti pendidikan itu adalah tazkiyatun nafs ya. Makanya Nabi itu tidak hanya membacakan ayat, tetapi juga tazkiyatun nafs tadi, wa yuzakkihim ya, mensucikan. Jadi makanya ranah pendidikan itu bukan sekedar nanti secara intelektualitas hafalannya ya, kognitifnya, cerdasnya, EQ-nya, tidak cukup itu, tapi juga jiwanya seperti apa, lembut hatinya atau tidak ya, pemaaf, lapang dada apakah tidak, itu tazkiyah namanya. Nah kemudian responsif atau tidak, kalau waktunya sholat dia cepat-cepat sholat atau tidak, itu namanya tazkiyah, pendidikan. At-ta'lim, nah demikian juga yang namanya pendidikan itu butuh pengajaran ya, pengajaran, diajari, ditalqin ya, tidak bisa baca ini diajari membaca ini ya. Demikian juga as-siyasah, as-siyasah itu ya, butuh namanya taktik ya, butuh metode, butuh siasat ya. Khususnya bagi anak-anak, makanya dulu para ulama menyebut pendidikan anak itu namanya siyasatul aulad ya.
ya. Sebagian ulama menyebutnya dengan istilah siasat ya. Karena namanya anak kecil itu orang tua butuh banyak siasat. Sama kayak seorang ibu punya balita, dia nggak doyan makan, disiasatin. Kalau dia nggak mau minum, digerusin nasi misalkan. Kalau nggak mau gerusin nasi, dikasih gerusin buah. Jadi siasat, cara bagaimana anak itu mau makan, disuapkan. Sama kayak anak kita, bagaimana caranya supaya ngaji. Ketika sudah mau ngaji, bagaimana caranya supaya dia bisa memahami ya. Kalau sudah bisa memahami, bagaimana caranya bisa mengamalkan. Namanya siasat ya. Itu pendidikan. Nah kemudian al-irsyad ya, pendidikan itu intinya didik anak itu adalah bagaimana kita membimbing. Irsyad itu namanya membimbing, dibimbing ya. Sama kayak Al-Quran ketika mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir ya. Kita ketika nyuruh anak sholat, nak sholat nak, tidak cukup ya. Tapi Allah mengatakan wastabir. Kata istobaro itu lebih daripada kata sobaro. Allah tidak mengatakan wasbir, tapi istobir. Istobir itu artinya ekstra sabar gitu. Ya. Ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Kalau dalam kaidah bahasa Arab itu kalau ada tambahan huruf itu menunjukkan ada tambahan makna ya. Nah, ketika kata sobaro ada tambahan istobir ya, itu berarti maknanya ekstra sabar. Jadi ketika orang tua atau pendidik itu atau sekolah itu ya yang punya ekstra sabar ketika mendidik anaknya ya, kayak Imam Syafi'i ketika mendidik Imam Rabi muridnya yang 40 kali diulang. Jadi jangan dibayangkan murid-muridnya Imam Syafi'i yang dianggap IQ-nya tinggi-tinggi, tidak. Imam Rabi itu muridnya Imam Syafi'i 40 kali ditalqin, artinya diajari, nggak nyambung-nyambung, nggak bisa-bisa ya. Sampai saking malunya nggak mau masuk kelas lagi ya. Akhirnya didatangi oleh Imam Syafi'i itu tadi, lau qadartu an uta'imaka la at'amtuka, kata Imam Syafi'i. Wahai Rabi, kalau saya itu mampu ya untuk nyuapin kamu ilmu seperti ibu menyuapin nasi, tak suapin kamu ya. Jadi seperti itu saking irsyadnya gitu ya. Itu pendidikan itu begitu. At-tansyiah. Nah juga pendidikan itu maknanya tansyiah. Tansyiah itu tumbuh kembang. Apa yang tumbuh? Ya tumbuh akalnya, tumbuh ilmunya ya, tumbuh perilakunya. Jadi semua bidang tadi. Jadi kalau ada lembaga sekolah pendidikan kok malah jadi anaknya jadi kerdil, jadi males ya, jadi pesimis, itu bukan sekolah namanya ya. Itu lembaga penindasan ya. Jadi kalau anak orang ya sekolah atau mondok ataupun di lembaga manapun kemudian kok ada sistem yang malah menindas, dalam arti itu terjadi kekerasan, terjadi pengerdilan, itu bukan lembaga pendidikan. Karena lembaga pendidikan itu adalah tansyiah ya, untuk menghidupkan, menumbuhkan ya. Demikian juga ada nilai al-wasiyah, wasiat ya. Wasiat itu artinya bagaimana misalkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika memaknai wasiyah, awasiyah itu ya, beliau sebutkan wasiyah itu kayak orang ya, orang itu memungut madu ya. Jadi madu itu sudah sangat bagus itu ya kalau dikonsumsi. Tetapi madu itu ada saripati madu, namanya apa tadi itu? Propolis. Jadi kita menyuguhkan sesuatu yang paling baik ketika memberikan satu nasihat. Itulah wasiat namanya. Yusikumullah, makanya Allah senantiasa mewasiatkan. Makanya bahasa-bahasa istilah wasiat dalam Al-Quran itu bahasa yang paling baik, bahasa yang paling santun, paling lembut, sama kayak madu tadi. Diambil saripatinya, kemudian baru disuguhkan. Nah itulah kita sebagai orang tua gitu. Kalau ngasuh, kalau didik anak. Nah kemudian yang berikutnya al-kafalah. Al-kafalah itu artinya takaful ya. Kalau bahasa sekarang takaful itu asuransi. Artinya kita menanggung, punya tanggung jawab. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kalian itu ra'in ya, punya tanggung jawab pemimpin, dan masing-masing akan dimintai tanggung jawabnya. Itu namanya kafalah ya, masing-masing punya sikap kafalah. Kemudian al-akhlak, nah ini yang paling tinggi ini ya, al-akhlak ya. Jadi
disebut manusia itu terdidik, ya, berpendidikan itu kalau tolak ukurnya itu adalah akhlak. Sama yang dikatakan oleh Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Karena orang itu gak akan lihat prestasi Anda di mana, ya, anak Anda di mana, akhlaknya yang dilihat itu, ya, akhlaknya. Makanya akhlak ini adalah inti atau dari saripati dari semua tujuan kita punya anak, kita sekolahkan, kita didik. Itu salah satunya tadi. Yang terpenting adalah bagaimana membentuk pribadinya menjadi orang yang memiliki akhlakul karimah. Lanjut. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya tips ya di dalam menyekolahkan anak itu supaya sukses itu, bahwa ingat ya, sekolah pertama itu di rumah, ya, bukan di luar rumah. Ya. Ini yang mindsetnya harus dirubah ya. Jadi tugas orang tua itu adalah mendidik anaknya, ya. Adapun menyekolahkan di luar rumah itu nomor sekian. Yang nomor satunya adalah ya rumah itu sekolahnya, gitu. Madrasahnya di situ, di rumahnya itu. Makanya ada satu kaidah ya, ada satu syair itu, madrasah ya. Ibu, khususnya ibu ya. Bukan berarti bapak nggak penting, bapak juga sama ya. Madrasah, ibu itu madrasah. Idza a'dadtaha, ketika kamu siapkan itu ibu ya, a'dadta sya'ban thayyibal a'raq ya. Kamu telah mempersiapkan generasi yang terbaik untuk masa depan. Kenapa? Karena rumah itu miniatur bangsa. Jadi kalau keluarga itu baik, jadi sekolah yang baik bagi anak-anaknya, bangsa ini baik. Masalahnya sekarang ini dengan paham-paham liberal, paham-paham gender itu banyak sekali merusak ini rumah tangga ini, kebebasan atas nama liberalisasi, paham liberalisasi kehidupan ya, emansipasi manusia wanita ya, kemudian pemahaman gender sekarang ini yang muncul ke permukaan itu ya, itu dalam rangka merusak ya keluarga. Belum lagi paham-paham LGBT sekarang ini, itu malah menghancurkan rumah tangga muslim ya. Padahal sebenarnya rumah tangga ini sekolah pertama, madrasah. Madrasatul ula, madrasah pertama. Lanjut. Nah, kemudian kalau di rumah ya tidak mampu ya, orang tua mengasuh sendiri, mendidik sendiri. Dan kalau kita lihat tradisi para ulama kita semua itu berangkat dari rumah ya, dididik dulu di rumah. Bapaknya guru, ibunya guru. Tapi kalau di rumah tidak mampu, nah baru keluar rumah. Nah, carilah sekolah yang di situ mengajarkan adab ya. Karena itu penting ya. Makanya pendidikan itu basisnya adab ya. Bukan basis teknologi. Loh, teknologi itu hanya sarana saja ya. Benda mati teknologi itu. Nah, adab itu benda hidup ya. Contoh, kalau hanya sudah teknologi, sekarang anak nggak butuh sekolah, duduk di depan laptop, di depan Google cukup. Tapi Google ini benda mati, nggak bisa ngasih contoh. Ya. Nah, disitulah pentingnya contoh. Ya. Adab itu, ya, itulah yang menjadi contoh yang terbaik. Karena ilmu dan adab itulah yang disebut dengan ilmu nafi. Ya. Nah, ini yang kemudian Allah perintahkan kepada Nabi. Nabi diperintahkan untuk meminta tambah sesuatu dalam Al-Quran. Itu hanya tambahan ilmu ya. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qul katakan wahai Muhammad rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkan aku ilmu. Ilmu yang manfaat tadi, yang dimaksud dengan ilmu nafi ya. Itu kalau basisnya adalah adab tadi ya. Makanya Nabi meminta, lanjut. Nabi diperintahkan sallallahu memerintahkan kepada kita semua sallallahu ilman nafi'an wa ta'awwadhu billahi min ilmin la yanfa'. Mintalah kepada Allah ilmu yang manfaat dan berlindunglah dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu nafi, dan berlindung dari ilmu ghairu nafi ya. Jadi untuk apa nanti kalau sekolah tadi ya, ya pinter ya, hebat ya dari sisi kognitifnya ya, tetapi kalau ilmu itu tidak ada nilai-nilai adabnya ya rusak ya. Kalau tidak ada nilai adabnya atau malah mendatangkan kedurhakaan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang tuanya, ya tidak ada manfaatnya ya. Tidak ada manfaatnya itu ilmu ya. Sepintar apapun itu ya, kalau itu tidak diikat dengan adab ya, tidak mengenal adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada orang tua, adab kepada alam, kepada manusia, itu nggak ada manfaatnya ya. Makanya pilihlah sekolah yang itu memang basis
Kata Imam Syafi'i rahimahullah, laisal ilm ma hufidha walakinal ilm ma nafa'a. Tidak disebut ilmu itu hanya sekedar banyak dikoleksi, dihafal, diketahui, bukan sekedar pengetahuan ilmu itu, ya. Tapi ilmu itu apa yang dipraktekkan, diaktualisasikan dalam bentuk adab, apa yang bermanfaat, ya. Bukan sekedar pengetahuan kita, ilmu itu bukan sekedar oh saya tahu sholat, tapi nggak mau sholat, ya bukan ilmu, ya. Itu teori saja, ya, tidak ada prakteknya. Udah tahu berbakti sama orang tua itu baik, tapi nggak pernah dipraktekkan, itu ya bukan ilmu, nggak ada manfaatnya ilmu seperti itu. Nah, jadi carilah sekolah-sekolah yang tadi memadukan antara ilmu dan adab, tidak terpisahkan. Karena banyak ya sekolah itu hanya yang penting lulus ujian nasional atau yang penting dapat pekerjaan, yang penting punya skill, adabnya nggak diatur. Jadilah banyak kerusakan. Nah, orang kalau udah nggak punya adab, ketika dia melakukan kerusakannya luar biasa gitu. Dampaknya itu global, ya. Dampaknya itu kemana-mana, ya. Lanjut, karena waktunya sedikit lagi, ya. Nah, kemudian ilmu yang bermanfaat tadi akan mendatangkan iman, ya. Jadi kalau ilmu plus adab itu akan mendatangkan iman, ya. Iya, ilmunya itu menjadi sebuah keimanan, semakin tebal keimanannya, semakin tebal amal solehnya, sehingga dia akan lurus, ya. Jadi jalannya lurus, ya. Dan inilah yang kemudian lanjut, ya. Ini yang kemudian dipuji oleh Allah dalam surat Fatir itu tahun 28 dikatakan di situ bahwa ilmu itu intinya khasyah, ya. Jadi saripati ilmu, saripati kita mendidik anak-anak itu supaya berilmu, entah sekolahnya di mana saja, ya. Yang penting itu kunci kesuksesannya adalah kalau dia semakin khasyatullah, itu berarti sukses, ya. Inna ma yakhsyallaha min ibadil ulama, ya. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah itu ulama, ya. Ulama artinya dia semakin berilmu, dia semakin tahu, ya, kewajiban dirinya kepada Allah. Kayak padi itu, ya. Padi itu kalau semakin dia tinggi, dia merunduk berisi, gitu. Itu berarti ilmuwan, ya, khasyah. Tapi kalau semakin tinggi kayak rumput, ya, kosong, sombong gitu, ya, nggak ada isinya, ya, hanya penampilan saja gitu, covernya saja, sehingga tidak ada keimanan di dalam dirinya, yaitu bukan disebut ilmuwan, ya, disebut jahilun juga, ya. Makanya kenapa orang-orang jahiliyah itu, apakah Abu Jahal itu jahil? Enggak, Abu Jahal itu ahli strategi perang, strategi dagang. Abu Jahal itu, ya. Tapi disebut Allah Abu Jahal, ya, Abu Lahab, ya, jahiliyah zamannya. Mereka itu disebut di surat Al-Quraisy itu, ya, tentang orang-orang Quraisy itu kan kebiasaan mereka itu udah menguasai perdagangan dunia, ya, di musim syita, soif, ya. Tetapi tetap aja disebut jahiliyah, ya, ya. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun, ya. Allah nyebutnya jahilun, ya. Kalian ini kok apa ibaratnya sudah dikasih nikmat oleh Allah, dikasih akal cerdas, ya kan, bisa menguasai dunia, tapi kalian malah minta-minta, ya, memerintahkan menyembah kepada selain Allah. Kalian jahil, kata Allah, ya. Ya. Nah, sama sekarang banyak pendidikan-pendidikan yang membuat orang jadi jahil. Nah, sekarang ini banyak, ya, orang-orang dididik, ya, menjadi seorang saintis, ya, kelas dunia, tetapi justru semakin ateis itu, ya. Ini yang terakhir, ya, beberapa waktu yang lalu itu sebelum matinya siapa, Stephen Hawking, ya, seorang fisikawan dunia, ya, yang dia nggak bisa bicara, orangnya ada di kalian jamaah bisa lihat itu di YouTube itu, Stephen Hawking itu, yang seorang saintis yang paling terkenal zaman sekarang ini, yang dia bicara aja nggak bisa, detaknya itu pakai mesin semua, pikirannya pakai mesin, ya. Dia dianggap sebagai bapaknya saintis dunia saat ini. Tetapi buku-bukunya yang dicetak, diterbitkan, diajarkan di kampus-kampus, di sekolah-sekolah tentang masalah teori-teori fisika, tentang teori-teori sains itu semuanya ateis. Selalu pertanyaannya, adakah Tuhan? Nah, gitu. Nah, untuk apa kayak gitu belajar jauh-jauh jadi saintis terkenal hebat, tapi malah tanya Tuhan ada atau enggak? Allah itu ada, jelas,
Ya, Quran mengatakan, nggak perlu kalian meneliti tentang empiris A, B, C, D. Jelas Al-Quran mengatakan Allah ada. Selesai, gitu. Yakin, iman. Ilmu yang membawa iman, bukan ilmu yang membawa keraguan. Ini banyak sekarang di teori-teori ilmiah itu yang meragukan kebenaran. Ya. Jadi kebenaran sifatnya relatif katanya. Nah ini yang banyak itu yang dimunculkan pikiran-pikiran syubhat dari barat itu kemudian masuk ke dalam tubuh umat Islam. Ya. Dikatakan ilmiah kalau empiris, kalau nggak empiris nggak ilmiah. Nah ini sekarang lagi viral itu kan. Terus lanjut ya. Nah kalau kita lihat ya perhatian ulama kita dulu ketika belajar ya, itu semuanya adalah orientasinya selalu adab akhlak ini. Hampir ribuan kitab ulama ini, nggak saya sebutkan semuanya, beberapa aja, itu semua mereka ada bukti kitabnya gitu ya, dan mereka tulis riwayatnya. Imam Bukhari nulis Adabul Mufrad, Ibnu Sahnun nulis tentang Risalah Adab Al-Muallimin, Imam Al-Mawardi nulis tentang Adabud Dunya Waddin, ya kan, As-Sam'ani nulis tentang Adabul Imla. Jadi semua adab, semua ini yang saya sebutkan ini baca ya, nggak mungkin saya baca satu-satu ini. Semua ini tentang masalah adab ini ya, bicara tentang adab, bahwa intinya orang belajar itu adalah adab ya. Makanya tadi kalau ingin sukses anaknya tadi, sekolahkan ke tempat atau lembaga pesantren, sekolah atau apa saja istilahnya, yang itu dia punya basis adab ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah sekolahkanlah itu ya ke tempat yang punya perhatian tafakuh fiddin ya. Perhatian terhadap agama anak-anak kita ini, sholatnya anak-anak kita dipikirkan ya. Jadi sholat itu bagian dari kurikulum ya. Jadi anak-anak bagaimana bacaan sholatnya, bagaimana gerakan sholatnya diurusi sama sekolahnya ya kan, diajari ya tentang konsep agamanya itu, dikenalkan rasulnya, tafakuh fiddin ya. Bukan yang sekuler ya. Masalahnya di pendidikan itu adalah itu tadi, nggak usah bawa agama lah, atau kadang mereka nggak ngasih jam agama ya, sama sekali ya. Itu ngeri itu. Banyak penelitian ya. Jadi banyak penelitian dari tesis maupun disertasi ya. Dan saya juga berulang kali membimbing tesis disertasi ya tentang pendidikan itu. Dan salah satunya banyak ya dari penelitian dari teman-teman itu ya, kawan-kawan akademisi itu, ketika mereka meneliti tentang sains alam, tentang buku ajar biologi, fisika, itu lihat saja kalau nggak percaya di sekolah-sekolah secara umum ya, secara umum ya, hanya ada beberapa sekolah tertentu yang ketika mengajarkan tentang konsep alam ini ya, tentang biologi ini, tidak pernah mengenalkan Allah gitu ya, sebagai pencipta alam. Jadi nggak ada campur tangan sama sekali ya. Jadi hanya sekedar kejadian ya, kejadian yang terulang ya, kejadian alamiah tanpa ya, mempertimbangkan atau tanpa ada internalisasi nilai akidahnya, nilai tauhidnya. Ya jadinya ateis itu. Jadilah tadi ya sekolah-sekolah yang memikirkan tadi ya, bagaimana ilmu itu tidak terpisah ya, ilmu itu tidak sekuler ya. Lanjut ya. Nah disinilah kemudian ya, kita ketika nyekolahkan anak itu dipikirkan di sini ya, sekolahnya ini ya sekuler atau tidak. Nah gitu, itu penting itu ya. Sekolahnya ini basisnya Islam atau tidak ya. Ya karena dulu ya BKSPPI ya, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia itu di Bogor khususnya ya tahun 80-an lah, itu orang Bogor itu ya seneng kalau dulu ya, orang Islamnya itu seneng kalau nyekolahkan anak-anaknya di sekolah Kristen waktu itu ya, karena dianggap paling maju. Nah kemudian waktu ketika banyak sekali masyarakat ya, ketika masyarakat nyekolahkan bondong-bondong anaknya ke sekolah-sekolah Kristen itu, kemudian BKSPPI mengeluarkan fatwa haram umat Islam menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Kristen. Akhirnya bagaimana kok diharamkan? Solusinya apa? Akhirnya kemudian dimunculkan sekolah-sekolah Islam yang tadi memadukan antara pendidikan sains dan juga agamanya tadi ya, karena selama ini terpisah. Makanya banyak sekarang sekolah-sekolah terpadu sudah mulai muncul gitu ya.
yang basisnya basis Islam. Itu salah satunya kalau di daerah Bogor itu tadi bagaimana dulu para pemikir-pemikir itu melihat bagaimana kecondongan umat Islam yang nyekolahkan anaknya tadi dianggap sekolah Islam itu tradisional, sekolah Islam itu terbelakang, sekolah Islam itu ketinggalan dan begitu saja. Itu harus kita rubah gitu ya, harus kita rubah. Nah, rubahnya tadi jangan lupa basisnya tetap Islamic worldview. Pandangan cara pikirnya itu tetap Islam yang dipakai kacamatanya ya, dipakai untuk melihat ya. Sehingga dari metodenya, dari kurikulumnya, ya kan, sistem evaluasinya, pola pikir gurunya, lingkungannya, ya kan, pembiayaannya. Jangan sampai sekolah Islam dibiayai dengan judi online, ya nggak boleh, ya gitu kan. Sarana prasarananya juga sama, ya muridnya. Jadi semua ini kesatuan yang tidak bisa dipisahkan itu, ya, dalam memilih sekolah. Lanjut, dikit lagi ya. Nah, carikan juga sekolah yang memiliki gurunya pejuang gitu ya. Jadi mental guru pejuang, bukan sekedar profesi guru ya. Guru yang memang dia khidmat gitu, khidmat kepada ilmu, bukan guru yang cari bayaran. Kalau bayarannya kecil nanti pindah ke sekolah lain, enggak ya. Memang guru yang punya khidmat pewaris Nabi ya. Karena betapapun tadi kita punya banyak sarana, punya sistem evaluasi yang bagus, punya metode yang bagus, kurikulum bagus, dan seterusnya tadi, kalau gurunya nggak bagus, nggak jalan itu, mandek. Makanya ada istilah at-thariqatu ahammu minal madah ya. Jadi metode itu penting dalam kurikulum itu. Wal mudarrisu ahammu minat thariqah ya. Tetapi guru lebih penting daripada metode ya. Wa ruhul mudarris ahammu minal mudarris ya, nafsihi. Sementara rohnya guru itu lebih penting daripada guru itu sendiri gitu. Jadi makanya guru itu adalah khadimul ilmi ya. Cari guru yang memang mengkhidmatkan ilmunya. Itu pasti sukses anaknya itu. Kenapa? Karena sahabat tradisinya seperti itu. Kita lihat. Makanya dalam tradisi Imam Ahmad itu ada yang dikenal dengan sanad fil hadi wa sumti wa suluk. Ini contoh nih, sederhana nih. Karena Abdullah bin Mas'ud yusbihun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadi wa dallihi wa sumtihi. Ini contoh sahabat Ibnu Mas'ud, itu persis hidupnya, cara diamnya, duduknya, makannya, ibadahnya persis kayak Nabi. Ibnu Mas'ud punya murid namanya Alqamah. Alqamah juga ya persis begitu ya, persis kayak Ibnu Mas'ud. Nanti Alqamah punya murid Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai ngikuti gurunya persis kayak Alqamah. Mansur juga sama, Imam Mansur itu punya guru Ibrahim persis kayak gurunya ya. Punya Imam Mansur bin Al-Mu'tamar tadi punya murid Sufyan Ats-Tsauri, itu juga persis kayak gurunya. Nah, Sufyan Ats-Tsauri punya murid Imam Waqi' bin Jarrah, itu persis kayak Sufyan Ats-Tsauri. Waqi' bin Jarrah punya murid Imam Ahmad dan punya murid Imam Syafi'i, itu juga persis kayak gurunya. Jadi pewarisan nilai, guru itu adalah pewaris nilai gitu. Makanya penting sekolah itu, yang paling penting kalau mau nyekolahkan anak, cari gurunya siapa gitu. Jangan lihat gedungnya mentereng gitu ya. Gedungnya, fasilitasnya ya penting, tapi itu nomor sekian. Yang paling penting gurunya siapa. Lanjut. Yang terakhir adalah doa. Ini jangan sekalian ya. Jadi semua komponen pendidikan tadi ya, mulai ilmu pendidikannya, landasan pendidikannya, tujuannya, kurikulumnya, metodenya, evaluasinya, dan juga sarana-sarananya pendukungnya, sarana, fasilitasnya, lingkungannya, gurunya, kebijakannya, dan semua pendukung dalam sistem pendidikan tadi itu terkadang hasilnya kok nol gitu kadang. Loh, ini sekolah udah bagus, gurunya bagus, tapi anaknya kok begini saja. Ada yang kurang, yaitu kekuatan doa. Nah ini Fudail bin Iyad itu kurang apanya? Fudail seorang ulama besar, tapi anaknya bandel sekali. Akhirnya Fudail itu menyerah itu. Kurang apanya Imam Fudail bin Iyad itu? Akhirnya beliau serahkan, ya Allah, Engkau yang memegang jiwa anakku, didiklah anak Fudail ini. Jadi begitu, sama kayak Nabi Ibrahim dulu, ya. Nabi Ibrahim itu doa, ya, doa untuk anak-anaknya tadi. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budu. Jadi Nabi Ibrahim minta semua keturunan jangan sampai nyembah berhala, ya. Minta supaya anaknya ahli sholat semua, ya kan? Dan minta supaya keturunannya nanti ada yang diutus ya, dan mengajarkan kita, mengajarkan hikmah wa yuzakkihim,
Makanya Nabi Muhammad kemudian mengatakan, ana da'watu Abi Ibrahim, aku ini adalah produk dari doa ayahku, yaitu Nabi Ibrahim. Mungkin ke anak kita langsung, nanti cucu-cucunya ya. Itu doa, kekuatan doa orang tua. Kemudian Nabi Zakaria juga sama. Nabi Zakaria minta, ya qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Minta dzurriyyah thayyibah. Lama enggak dikasih Nabi Zakaria itu kisahnya panjang sekali. Tapi kemudian ketika dikasih keturunan oleh Allah dzurriyyatan thayyibah, itu dijelaskan, didetailkan oleh Allah dalam surat Maryam itu. Wa hananan min ladunna wa zakat wa kana taqiyya wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya. Ini kalau anak kita punya sifat ini, udah ini anak yang paling sempurna ini. Punya sifat hanan, santun, lembut ya, pengasih, penyayang, wa zakat, bersih hatinya, bersih jiwanya, wa kana taqiyya, takwa ya kan, wa barran bi walidayhi, birrul walidain, dan walam yakun jabbaran asya, tidaklah congkak, tidaklah sombong. Ini kan anak semua yang ingin diharapkan oleh semua orang tua ini. Ini doa ini, baca doa ini. Nah, ini doanya banyak ya, baca sendiri ya. Kita baca Rabbana hab lana min azwajina. Banyak itu doa-doa di Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Anak-anak kita diajarkan itu atau didoakan itu, Allahumma habib ilaihil iman ya, dan seterusnya. Barangkali itu wallahu a'lam bishawab ya, apa yang saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita diskusikan. Saya kembalikan. Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah, telah kita dengarkan bersama pemaparan dari pemateri kita. Selanjutnya kami buka sesi diskusi untuk para peserta. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Ada satu pertanyaan yang ingin bertanya tadi. Paling ujung Ustaz. Barisan kedua dari ujung. Yang akhwat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhanifah dari STIT Tarbiyatul Nisa Sentul Bogor. Izin bertanya Ustaz, sebelumnya kemarin saya menemukan suatu artikel di mana di situ ada seseorang menjelaskan bahwa dia itu dulunya sering dibilang orang tuanya, sering diucapkan oleh orang tuanya, kamu kalau tidak dibiayai oleh saya maka kamu tidak akan jadi apa-apa. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana kita sebagai anak menyikapi orang tua yang selalu mengungkit tentang biaya pendidikan, sedangkan biaya tersebut setahu saya itu emang kewajiban orang tua, begitu Ustaz. Bagaimana kita sebagai anak menyikapi hal tersebut? Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kita langsung jawab Ustaz, mengingat waktu sudah. Baik, bagaimana menyikapi orang tua yang suka mungkit-mungkit ya biaya pendidikan anaknya? Yang pertama, nasihat untuk orang tua ya, kita sebagai orang tua jangan pernah mengungkit-ungkit Rp1 pun ya, biaya untuk anak-anak kita, karena itu memang kewajiban kita ya. Ini khusus pertama ya, jawaban untuk kita sebagai orang tua ya, sebelum nanti penanya akan dijawab ya, yang menanyakan tentang bagaimana sikap seorang anak ya. Yang pertama tadi, sebagai orang tua kita sama sekali tidak dibenarkan ya mengungkit-ungkit biaya yang sudah kita keluarkan untuk anak-anak kita ya. Justru ya kita bersyukur gitu ya bisa membiayai kuliah atau sekolah anak-anak kita. Kenapa?
itu bagian dari manajemen harta yang sukses ya. Karena di akhirat nanti akan ditanya tentang masalah harta, dari mana dan kemana. Nah kalau kita tadi menggunakannya untuk pendidikan anak-anak, selesai ya. Kita telah mempertanggungjawabkan dari harta amanah yang Allah berikan gitu. Jadi itu yang pertama bagi orang tua. Justru orang tua harus bersyukur ketika bisa membiayai anak-anak. Kalau saya sendiri itu sebisa mungkin kalau anak-anak saya nggak minta beasiswa gitu. Walaupun saya sering nyarikan beasiswa gitu. Kenapa? Justru saya senang kalau membiayai anak-anak sendiri itu sudah menyampaikan amanah gitu, harta. Ya, harta itu sudah sampai gitu. Ketimbang harta itu dikantongi. Makanya kita sebisa mungkin ya senang kalau bisa membiayai anak-anak kita gitu. Kecuali kalau kita nggak mampu ya, kalau kita nggak mampu boleh cari beasiswa. Makanya kalau menyekolahkan anak jangan kikir ya, jangan ustadz itu ya. Saya tuh bertahun-tahun ngelola pesantren, nggak ada untungnya pesantren itu. Tanya aja Ustadz Ubed itu, nggak ada, nombokin iya gitu. Kadang orang tua itu nawar-nawar gitu kan, minta diskon atau pura-pura lupa kalau pas bayaran gitu ya. Jangan sampai gitu. Dan ada satu kisah nyata gitu ya. Saya diceritain oleh Prof. Didi Nabidudin, salah seorang wakil ketua Dewan Pertimbangan MUI ya tokoh guru bangsa lah gitu ya. Itu cerita beliau, bapaknya dulu kalau mondokkan gitu, kalau mondokkan anak-anaknya itu ketika ke pondok ya, kalau bawa beras itu ya, zaman dulu mondok pakai beras sendiri itu. Kalau berasnya bawa 5 kilo gitu, 5 kilo untuk anaknya, 5 kilo untuk gurunya justru gitu, untuk pesantren gitu. Harusnya begitu malah seorang tua itu. Nah, jangan mengungkit-ungkit biaya pendidikan. Nah, bagaimana sikap kita kalau ada orang tua ya, ada orang tua yang mungkit-mungkit biaya pendidikan anaknya. Kita sebagai anak misalkan harus sabar ya, nggak boleh membalas. Selama orang tua kita ini ya masih hidup, bahkan udah meninggal pun kita tidak boleh durhaka ya. Ya, ketika ada orang menggugat kepada Nabi ya tentang hartanya, kemudian Nabi mengatakan anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu milik bapakmu gitu. Jadi dalam fikih itu ada hibah. Semua hibah itu nggak boleh ditarik ya. Kita ngasih sesuatu ke orang kemudian tarik kembali itu kayak anjing muntah kemudian dijilat kembali. Kecuali orang tua. Orang tua misalkan ngasih mobil diambil kembali boleh secara fikih. Karena itu tadi hadisnya anta wa maluka li abika, kamu ya dan hartamu itu milik bapakmu, milik orang tuamu, boleh. Kalau seandainya mungkin walaupun tadi nggak bagus ya, kita nggak boleh membalas mungkin. Nah itu sikap anak adat tadi. Ya diam saja kalau kita diungkit-ungkit orang tua, ya kamu kalau nggak tak sekolah kan nggak sukses. Terima kasih Bu, terima kasih Bapak yang telah menyekolah. Gitu caranya ya, sikapnya ya. Kita legowo, jangan kemudian malah balas dendam. Nah sekarang ini kan banyak ya anak-anak maki-maki ibunya ya, maki-maki bapaknya di media sosial. Itu sangat mengerikan itu ya. Jangan itu diikuti yang seperti itu. Jadi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau toh bapak ibunya kafir saja, Allah masih memerintahkan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Di dunia kamu tetap harus berbuat ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Dari kata uruf. Uruf itu apa? Uruf itu kayak tradisi gitu. Urufnya orang tua ya. Kita kalau sama orang tua bahasa ya bahasa orang tua gitu ya. Kalau misalkan kalau bahasa Sundanya dikasih orang tua hatur nuhun, itu bahasa orang tua gitu ya, cocok dengan orang tua ya. Kalau orang Jawa misalkan matur suwun misalkan gitu ya. Jadi kita dengan bahasa yang santun atau dengan sikap yang santun ya, walaupun seandainya orang tuanya congkak gitu. Nah gitu, jadi nggak boleh membalas kecongkaan dengan kecongkaan. Saya kira itu. Ada lagi silakan. Alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya saja sama Sarah. Bisa lanjut pertanyaan pertama tadi saya bisa nggak? Tadi saya udah bertanya sesi pertama tapi belum lunas. Boleh Pak, bagaimana?
wabarakatuh. Terima kasih saya dikasih kesempatan yang kedua kalinya. Begini Ustaz, ini pengalaman yang terjadi. Saya anak pertama kedua itu masuk pesantren, ya, pesantren umum biasa, agama umum belajar. Nah, tadinya saya harapkan mereka itu bisa hafiz Al-Quran, tapi ternyata enggak. Hanya yang ketiga adalah saya masukin khusus hafiz Al-Quran tanpa alim, ya. Tapi dengan pengalaman selain itu, bukan saya sendiri, temannya yang di situ. Ini anak hanya tahunya hafal Al-Quran, tapi tentang memahami Al-Quran itu lemah. Tadi karena inti pendidikan ini ada di sini, bahwa kita tuh mendidik anak itu harus siapkan juga mental global dalam rangka meraih dunia dan akhirat. Nah, ini anak saya lagi jalanin hafiz Al-Quran aja nih, tanpa alim. Nah, untuk mendidik dia supaya dia punya ilmu dan mampu bersaing dengan mental global itu, bagaimana kiatnya Profesor? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kalau anaknya baru hafal Quran ya, itu hanya baru satu tahap Pak dalam pendidikan ya. Jadi pendidikan itu dalam Islam tahapan pertama memang menghafal ya, membaca, menghafal, itu tahapan awal ya. Dan itu jangan kemudian kalau sudah hafal Al-Quran selesai, tidak. Itu baru pintu pertama ya. Harus ditingkatkan tadi, memahami ya. Jadi memahami itu butuh ilmu, butuh belajar lagi. Ya, harus lanjut jenjang pendidikannya ya. Tetapi sekali lagi, ketika melanjutkan jenjang pendidikan tadi, cari juga lembaga yang bisa merawat hafalannya. Kan banyak juga kasus itu ya, anak-anak itu nggak 1-2. Karena saya juga sering keliling Indonesia untuk di pesantren-pesantren itu, karena saya sekjen BKSPP, Badan Pesantren Pondok Pesantren Indonesia itu ya, saya diskusi sama pengasuhnya, sama santri, sama guru gitu ya, ke daerah-daerah. Itu kasusnya sama, ketika santri sudah hafal Quran, nanti kuliah atau ketika sekolah lagi di luar, hafalannya hilang semua Pak, hilang semua ya, hilang semua ya. Jadi sampai dulu ada tokoh selevel Pak Hasyim Muzadi ya, kita kenal semua Pak Hasyim Muzadi itu juga. Kenapa beliau bikin pesantren di Depok itu ya, itu ceritanya ya, beliau cerita langsung, saya dengar langsung waktu itu tamu ke UIK ya, beliau cerita bahwa banyak santri-santri yang hafalan Al-Qurannya mungkin ya, melanyah ya, kelotok ibaratnya gitu. Nah kemudian kuliah hilang semua hafalannya. Nah ini, jadi artinya gini, kalau toh kita ingin meningkatkan keilmuan anak kita, jangan ilmu yang sudah didapat roboh gitu atau hilang. Maka carilah tadi lembaga, satu sisi meningkatkan ya kualitas keilmuan anak kita ya, satu sisi juga masih menjaga hafalannya, begitu Pak ya. Jadi tadi tipnya cari sekolah atau cari pesantren ya, lanjutan supaya jenjang keilmuannya itu meningkat ya, supaya tadi tidak kaget ya, tidak kaget itu. Makanya jangan henti-hentinya orang tua bekerja sama dengan lembaga, orang tua bekerja sama dengan sekolah atau kampus ya, atau pesantren ya, lanjutannya itu selalu bekerja sama ya, dan saling mendoakan tadi Pak ya. Karena banyak keplesetnya juga tadi, ada yang hilang hafalannya, ada yang kaget gitu ya pemikirannya. Makanya tadi
penting menyarikan sekolah yang betul-betul basisnya ada, basisnya akidah, basisnya itu tadi Islamic worldview ya, yang itu memang nanti basisnya tadi menjaga hafalan anak-anak kita. Dan itu nggak banyak, lembaga seperti itu tidak banyak, karena banyak juga lembaga yang sifatnya pragmatis, hanya cari untung gitu ya. Ya, yang penting nanti lulus ujian ini, lulus ujian dapat akreditasi ini, akreditasi itu. Banyak lembaga-lembaga yang pragmatis seperti itu ya, yang kemudian tidak menjamin mutu dari Quran anak-anak kita, atau menjamin mutu daripada akhlak ataupun akidahnya dan begitu seterusnya ya. Jadi bagaimana tipsnya tadi itu? Yaitu tadi lanjutkan jenjang pendidikannya ya. Jadi kalau sudah hafal Quran mungkin berjenjang, bahasa Arabnya dulu ya, tak khusus bahasa Arab dulu. Jadi pendidikan itu bertahap, nggak semuanya langsung dikaji, enggak. Kalau bahasa Arabnya udah bagus, udah mulai ngaji tafsirnya, ya, kemudian ngaji ilmu alatnya, nahwu sorobnya, ngaji balaghahnya. Kemudian misalkan kalau sudah punya dasar-dasar, ngaji bahasa Arab bisa, bahasa Inggrisnya dimulai. Dikenalkan teknologi, iya dikenalkan Pak, supaya nggak kaget tadi. Dikenalkan manfaat dan madorotnya. Zaman sekarang harus transparan kepada anak. Jangan kemudian dilarang terus, nanti bapak nggak ada, dia penasaran bagaimana. Nah, yang penting tadi menghadirkan rohnya. Nak, kamu diawasi Allah, nak. Kamu jangan buka yang macam-macam, jangan salah gunakan ini, salah gunakan itu. Punyalah akhlak, punyalah iman. Itu tadi iman yang mengontrol tadi. Itu yang disebut dengan mental global tadi, nggak kagetan itu. Nah, banyak itu santri-santri kaget pemikiran, kaget teknologi. Ya, kalau kaget pemikiran jadinya liberal, kaget teknologi jadinya tadi terkena pergaulan bebas, terkena predator dan seterusnya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikian sesi kedua kita. Sebelum kita tutup sesi kedua, kami mohon kesediaan Ustaz untuk menerima penghargaan yang akan diberikan oleh MSQ. Insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Marioto. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan menerima. Mas Faisal diarahkan agak ke tengah. Alhamdulillah, sesi kedua telah kita laksanakan. Insyaallah, mengingat waktu sudah semakin bertambah, kita langsung ke sesi yang ketiga, yaitu seminar